Halo, perkenalkan saya Ica. Pada seri ini akan dibahas cara mengatasi getaran struktur bangunan dan getaran akibat mesin. Sebelum lebih lanjut, saya akan memberitahu materi yang akan dibahas pada pembahasan kali ini. Yang pertama, sumber getaran. Yang kedua, media rambatan getaran di bangunan. Yang ketiga, tujuan meredam getaran. Yang keempat, strategi desain peredam getaran. Sumber getaran dan medium rambatannya. Mari kita lihat pada gambar. Getaran maupun kebisingan diilustrasikan oleh sumber suara kereta api. Lalu penerima suara diilustrasikan berada di dalam gedung dekat lintasan kereta api. Kebisingan sumber suara, dalam kasus ini kereta api, bisa merambat melalui media airborne maupun structure-borne. Pada area A, suara kereta api terdengar jelas karena ruangan berada paling dekat jaraknya dengan sumber suara. Suara yang terdengar berasal dari rambatan suara melalui udara atau airborne yang masuk ke area A dikarenakan adanya celah udara, dalam kasus ini jendela. Sedangkan pada area 3, masih terdengar suara kereta api dan suaranya serasa berasal dari bagian bawah, padahal ruangan cukup jauh dengan sumber dan cukup tertutup oleh dinding yang berlapis-lapis. Kenapa ini terjadi? Hal ini terjadi akibat getaran kereta api merambat pada struktur bangunan tersebut. Lalu, getaran tersebut juga menghasilkan kebisingan pada ruangan. Tujuan membangun isolasi getaran. Gunanya membangun isolasi getaran pada sebuah bangunan adalah: yang pertama, perlindungan kesehatan penghuni. Dampak getaran atau vibrasi kereta api terhadap masyarakat yang bermukim di sekitar rel kereta api terutama akan terasa pada bagian organ-organ tertentu seperti dada, kepala, rahang, dan persendian lainnya. Di samping rasa ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh goyangan organ seperti ini, menurut beberapa penelitian, telah dilaporkan efek jangka lama yang menimbulkan osteoartritis tulang belakang. Getaran dapat juga menimbulkan efek vaskular dan efek neurologik, meskipun belum ada penelitian atau pengujian yang cukup definitif. Getaran diduga dapat menyebabkan perubahan atau peningkatan tekanan darah yang pada tingkatan tertentu dapat mengakibatkan hipertensi. Ini menurut penelitian Harrington dan Gill tahun 2005. Yang kedua, perlindungan struktur bangunan. Struktur bangunan yang terpapar getaran terus-menerus akan membuat umur bangunan tidak akan panjang. Yang ketiga, perlindungan peralatan. Peralatan-peralatan elektronik seperti televisi, mesin cuci, dan air conditioner atau AC, dan lain-lain ketika terpapar oleh getaran dari luar secara terus-menerus akan mengurangi lifetime peralatan tersebut. Metode isolasi getaran. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa getaran yang terus-menerus terjadi akan berbahaya bagi penghuni, bangunan, dan equipment yang ada di dalam bangunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan strategi peredaman getaran. Terdapat 3 strategi peredaman getaran pada bangunan. Yang pertama, meredam getaran pada sumber getaran. Pada kasus ini, kita dapat memberi peredam getaran pada rel kereta api. Yang kedua, meredam getaran pada area rambatan. Dalam kasus ini, kita memberi peredam getaran pada pondasi bangunan. Yang ketiga, meredam getaran pada area terganggu. Pada kasus ini, memberi peredam getaran di seluruh permukaan ruangan yang getarannya terasa paling kuat.
Berikut ilustrasi pemasangan strip vibration isolation. Selanjutnya, BS 64721 tahun 1992 memberikan panduan umum tentang keterpaparan manusia terhadap getaran gedung dalam rentang frekuensi 1 Hz hingga 80 Hz. Memberikan panduan tentang kondisi getaran yang dapat menyebabkan komentar yang merugikan. Metode terkini untuk menilai getaran kontinu, intermiten, dan impulsif juga disajikan. Selanjutnya, ANSI ASA S271 tahun 1983 tentang panduan untuk evaluasi paparan manusia terhadap getaran bangunan. Menilai reaksi manusia terhadap getaran 1 Hz hingga 80 Hz di dalam gedung dengan menggunakan derajat persepsi dan tingkat kekerasan serta durasi getaran terkait. Tanggapan terkait dengan durasi acara, frekuensi getaran, dan orientasi tubuh sehubungan dengan getaran. Kepatuhan pada besaran getaran yang sesuai dengan ambang batas persepsi memastikan ketidaknyamanan dan gangguan minimum. Halo, kembali lagi dengan saya Ica. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang mengatasi getaran struktur bangunan dan getaran akibat mesin, yaitu strategi desain peredam getaran. Langkah pertama, kita harus mengetahui sumber getarannya, seperti jenis sumber getaran tersebut, contoh kereta api, mesin, sound system, dan lain-lain. Kemudian kita harus mengetahui amplitudo getaran dan frekuensi getaran. Untuk media rambatan, dalam penentuan strategi desain, kita harus mengetahui material pondasi tersebut. Bisa berasal dari beton, kayu, dan lain-lain. Kemudian kita bisa memilih konfigurasi pemasangan, apakah pada seluruh permukaan, atau strip saja, atau per titik saja. Konfigurasi peredam getaran pada seluruh permukaan. Konfigurasi ini memberi peredam getaran pada seluruh permukaan. Peredaman pada seluruh permukaan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah sehingga risiko akustik dari pemasangan ini sangat rendah. Beban bangunan tersebar merata di area subfloor. Hasilnya, deflaksi yang cukup merata pada seluruh pelat dasar dapat dicapai. Berikut ilustrasi full surface vibration isolation. Strip vibration isolation configuration. Peredam getaran dengan strip vibration isolation ini biasa digunakan untuk bangunan dengan pondasi strip. Lebar pondasi harus sedemikian rupa sehingga vibration damping digunakan secara optimal oleh area penahan beban untuk memastikan bahwa efek peredam getaran terbaik dapat dicapai. Strip decoping bisa juga pada dinding yang menjulang di bawah langit-langit ruang bawah tanah. Dengan metode ini, juga dimungkinkan untuk dilakukan tanpa isolasi vertikal dari komponen struktural luar ke tanah. Berikut ilustrasi pemasangan strip vibration isolation. Point vibration isolation configuration. Pada konfigurasi ini, beban tertinggi pada titik pondasi berada pada tiang dan penyangga.
Peredam getaran dengan kapasitas bantalan beban tinggi biasanya digunakan untuk pelepasan goncangan getaran. Pada variasi ini, peredam getaran harus sudah dimasukkan dalam rencana pada tahap awal untuk memastikan bahwa pemberian peredam getaran dapat meningkatkan keamanan seluruh struktur. Berikut ilustrasi pemasangan point vibration isolation. Ilustrasi membuat landasan peredam getaran untuk mesin dengan menggunakan material akurat Regupol 300. Langkah pertama, letakkan Regupol 300 pada lokasi yang diinginkan. Langkah kedua, memasang cetakan beton di atas Regupol 300. Langkah ketiga, memasang plastik cor di atas Regupol 300 untuk mencegah semen cor meresap ke material. Yang keempat, menuangkan semen cor di atas plastik. Yang kelima, memasangkan rangka besi ton. Yang keenam, menuangkan mesin cor dan menghaluskannya. Yang ketujuh, setelah selesai letakkan mesin di atas landasan. Demikianlah pembahasan tentang mengatasi getaran struktur bangunan dan getaran akibat mesin. Sampai jumpa di course selanjutnya.